Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Arya Palopi dengan NIM F 108222107 dari kelas 4A PPAPK. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi dan Informasi. Jadi di sini kita akan mengenali tentang hewan dan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri dan juga bentuknya. Berikut capaian pembelajaran yang akan kita bahas yaitu adalah peserta didik dapat membedakan antara hewan dan tumbuhan sesuai dengan bentuk dan ciri-cirinya. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengenal hewan dan tumbuhan melalui materi sederhana dengan benar. Selanjutnya, nah, hewan dan tumbuhan. Ada banyak macam jenis hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang di pembahasan kali ini kita akan memahami tentang perbedaan antara hewan dan tumbuhan berdasarkan bentuk dan ciri-cirinya. Pertama, bentuk dari hewan. Yang pertama ada vertebrata dan kedua ada avertebrata. Vertebrata sendiri adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya seperti burung, reptil, amfibi, mamalia, dan juga ikan. Nah, di sini ada contoh gambar hewan yaitu singa yang merupakan hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang punggung. Selanjutnya ada avertebrata. Sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang seperti cacing, keong, ubur-ubur, lintah, dan hewan-hewan yang bertubuh lunak lainnya. Nah, di sini ada gambar yaitu seekor ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini hewan yang bertubuh lunak. Jadi dia tidak memiliki tulang belakang. Ada juga seperti gurita dan lain sebagainya. Cumi-cumi juga termasuk dari hewan vertebrata. Lanjut, kita masuk ke ciri-ciri hewan. Nah, berdasarkan ciri-cirinya sendiri, hewan dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu pertama ada amfibi, kedua reptil, ketiga burung, keempat ikan, dan lima mamalia. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, sedangkan reptil adalah hewan yang memiliki darah dingin atau hewan yang tidak bisa mengatur suhu tubuhnya. Jadi suhu tubuh mereka tergantung dari suhu di luar tubuh mereka sendiri atau suhu ruangan. Ketiga ada burung. Burung ini hewan sejenis unggas seperti ayam, burung merpati, burung elang. Keempat ada ikan. Terus yang terakhir ada mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, pertama kita bahas hewan amfibi. Untuk contoh-contoh hewan amfibi, pertama ada katak, kedua kadal air, ketiga salamander, dan keempat ada kodok. Untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama yaitu hewan amfibi tentu saja berdarah dingin. Mereka tidak bisa mengatur sendiri suhu tubuh mereka. Yang kedua, mereka menyerap air dan bernapas melalui kulit mereka yang tipis. Terus ketiga ada memiliki setidaknya satu kelenjar kulit yang khusus untuk sistem pertahanan. Lalu ada sebagian besar dari mereka memiliki siklus hidup berupa telur, larva, lalu dewasa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Seperti contohnya ada gambar katak di sini. Katak adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di air darat dan juga di air. Selanjutnya ada hewan reptil. Nah, untuk contoh hewan reptil sendiri ada buaya, ada tokek, penyu, dan juga ular. Contoh dari hewan reptil sendiri, ciri-cirinya sendiri, yang pertama tentu saja berdarah dingin, kedua semua reptil berganti kulit, siklusnya berbeda-beda tergantung jenisnya. Nah, tentu saja kita tahu ya kalau ular itu berganti kulit, penyu juga berganti kulit, tokek berganti kulit, cicak juga berganti kulit. Jadi hewan yang berganti kulit itu adalah hewan reptil. Lalu ada punya satu atau dua paru-paru yang berkembang dengan baik. Lalu yang terakhir punya dua orientasi pangan yang berbeda yaitu karnivora dan herbivora. Contoh reptil karnivora ada ular, kadal, buaya,
komodo, biawak, sedangkan herbivora adalah kura-kura. Nah, di sini ada contoh hewan yaitu ular. Nah, hewan ular ini termasuk reptil yang karnivora. Mereka juga berganti kulit dan berdarah dingin. Lalu ada burung, hewan burung yaitu seperti unggas, contohnya yaitu elang, ayam, merpati, dan juga burung bangau. Untuk ciri-cirinya sendiri, mereka bisa mempertahankan suhu tubuhnya dengan konstan dan sendirinya, tidak bergantung pada faktor luar. Jadi mereka itu berdarah panas, bergerak dengan dua tungkai belakang. Nah, dua tungkai belakang ini yaitu adalah sayap mereka dan juga kaki yang sedangkan kaki mereka, dua kaki mereka berada di tanah. Burung tidak punya mulut dan gigi, tapi bukan berarti mereka tidak bisa makan. Mereka mulut dan gigi mereka diganti dengan dengan paruh. Lalu bulunya berwarna-warni dan menutupi seluruh tubuh kecuali kaki yang ditutupi dengan sisik. Nah, jadi pada kaki burung tidak ditemui oleh bulu pada kaki dan paruh mereka. Pada paruh itu sendiri terbuat dari tulang, sedangkan kaki mereka ditutupi oleh sisik. Nah, yang keempat ada hewan ikan. Hewan ikan sendiri, contohnya seperti belut. Nah, belut itu sebenarnya termasuk ke dalam jenis ikan. Dan juga hiu, ada kuda laut. Kuda laut juga termasuk ke dalam jenis ikan ya. Lalu ada salmon. Ciri-cirinya sendiri termasuk ektotermik atau berdarah dingin. Mereka bergantung pada lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya. Jadi ikan itu tidak bisa mengatur suhu tubuh mereka sendiri. Jadi, jika kita memindahkan ikan ke dalam perairan yang asing, mereka butuh waktu untuk beradaptasi dulu. Jadi, jangan langsung memasukkan ikan ke dalam air tersebut. Dan selanjutnya, tentu saja ikan memiliki sirip. Lalu ada sebagian besar dari ikan mempunyai tubuh tertutup sisik dan bernapas melalui insang, meskipun tidak semua. Nah, ya, tidak semua ikan bernapas melalui insang. Ada juga seperti yang bernapas langsung menghirup udara, ada yang bernapas dari kulit mereka. Lalu pastinya hidup di bawah air. Nah, yang terakhir ada hewan mamalia. Contoh dari hewan mamalia tersebut ada gajah, kucing, harimau. Nah, paus bukanlah termasuk jenis ikan, tapi mereka termasuk ke dalam mamalia. Mereka melahirkan dan juga menyusui, tetap telur mereka menetas di dalam perut induk mereka. Setelah itu barulah dilahirkan. Nah, sebenarnya paus itu menyusui anak mereka ya. Sama seperti lumba-lumba, mereka menyusui. Cara mereka menyusui sendiri, anak ikan paus akan berenang terbalik di bawah perut sang induk. Untuk ciri-cirinya, memberikan nutrisi berupa susu pada anak mereka. Tubuhnya tertutup mantel berupa bubbler, seperti milik lumba-lumba. Ada juga yang tertutup bulu, seperti singa, kucing, dan sebagainya. Nah, ada juga yang ditutupi duri, seperti landak. Dan ada juga yang ditutupi oleh sisik yang tumpang tindih dengan bulu, yaitu tenggiling. Nah, melahirkan setelah anaknya tumbuh dalam rahim, jadi tidak seperti telur yang menetas. Hewan mamalia adalah hewan yang melahirkan, yaitu anaknya berkembang tumbuh dulu di dalam rahim, setelah itu setelah waktu yang bermacam-macam akan dikeluarkan oleh induknya. Ini berlaku juga untuk monotremata yang bertelur. Nah, lanjut pada bentuk dan ciri-ciri tumbuhan. Sekian tadi untuk hewan. Sekarang kita lanjut kepada bentuk dan ciri-ciri tumbuhan. Untuk bentuknya sendiri, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuk akar dan juga bentuk batang. Pada bentuk akar sendiri, tumbuhan dibedakan menjadi dua lagi, yaitu yang berakar tunggang dan berakar serabut. Nah, selanjutnya yang kalau dibedakan menjadi batang, tumbuhan dibedakan menjadi tiga lagi, yaitu berbatang kayu, berbatang basah, dan berbatang rumput. Nah, pada contoh ini disebut sebagai akar serabut, dan yang ini sebagai berbatang kayu. Nah, untuk tumbuhan berdasarkan akarnya, diberikan menjadi dua tadi, yaitu berakar serabut dan berakar tunggang. Jenis tumbuhan yang berakar serabut memiliki akar dengan ukuran kecil. Akar yang kecil-kecil tersebut tumbuh di bagian pangkal batang.
Untuk contoh tumbuhan yang berakar serabut seperti jagung, padi, rumput, dan sebagainya. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri ini merupakan contoh tanaman yang berakar serabut. Contoh akar serabut, dia tidak memiliki sebuah akar besar dan akarnya kecil-kecil itu seperti rambut. Untuk akar tanaman yang berakar tunggang, jenis tumbuhan berakar tunggang mempunyai akar utama dan akar-akar cabang. Akar utama tersebut tumbuh lurus ke bawah. Contoh tumbuhan berakar tunggang adalah kedelai dan pohon mangga. Nah, inilah contoh dari akar tunggang. Jadi akar utamanya lurus ke dalam tanah dan yang di samping-samping ini adalah akar cabangnya. Jadi pohon-pohon yang besar seperti pohon mangga, pohon jambu, itu adalah pohon-pohon yang berakar tunggang. Kecuali pohon kelapa atau pohon kelapa sawit itu memiliki akar serabut. Nah, kalau berdasarkan batangnya sendiri, tumbuhan itu dibagi menjadi tiga, yang itu pertama berbatang kayu, kedua berbatang basah, dan ketiga berbatang rumput. Jenis tumbuhan berbatang kayu memiliki kambium pada batangnya. Bentuknya sendiri biasanya keras dan besar. Contoh tumbuhan berbatang kayu adalah pohon jati dan pohon jambu. Nah, ini ada terdapat garis-garis dan seperti lingkaran pada pohon pada tumbuhan berbatang kayu. Ini merupakan kambiumnya. Untuk berbatang basah sendiri, jenis tumbuhan berbatang basah memiliki batang dengan tekstur lunak serta berair. Untuk tumbuhan berbatang basah seperti pohon bayam, pohon pisang, dan kalau pohon-pohon yang berair lainnya. Untuk berbatang rumput sendiri, jenis tumbuhan berbatang rumput memiliki ruas dan biasanya bentuknya berongga. Contoh tumbuhan berbatang rumput adalah yaitu tentu saja rumput, padi, dan jagung. Kita lanjut pada ciri-ciri tumbuhan. Berdasarkan ciri-cirinya, tumbuhan dibedakan menjadi tiga kelas. Yang pertama ada tumbuhan lumut, kedua tumbuhan paku, dan ketiga tumbuhan berbiji. Untuk tumbuhan lumut sendiri, merupakan tumbuhan yang hidup di darat, umumnya juga berwarna hijau dan berukuran kecil, yang biasa suka menempel-nempel di dinding atau lantai-lantai yang sudah lapuk. Ukuran lumut yang terbesar kurang lebih dari 50 cm. Lumut hidup di batu, bisa hidup di kayu gelondongan, bisa di pepohonan, dan juga di tanah. Lumut tersebar hampir di seluruh belahan dunia kecuali di dalam laut. Jadi di dalam laut itu tidak terdapat lumut, adanya rumput laut dan terumbu karang. Tingginya sekitar 1 sampai 5 cm, tidak memiliki akar, batang, dan daun, tidak memiliki pembuluh angkut. Rizoid berfungsi menyerap air dan zat hara, serta untuk mengangkatkan rumput pada tempat hidupnya. Rizoid ini pada tumbuhan biasanya bisa disebut juga seperti akar ya. Punya bagian yang menyerupai akar disebut rizoid berupa benang-benang halus. Jadi lumut ini merupakan tumbuhan yang berakar serabut, mengangkut air dan makanan berlangsung dari sel ke sel dan berjalan lambat. Jadi karena tidak memiliki batang, untuk mengangkut air dan makanan yang ada dalam lumut, lumut sendiri menggunakan sel keselnya dan berjalan cukup lambat. Ini adalah contoh gambar dari lumut yang hidup di sebuah batu. Lalu lanjut pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku sering disebut paku-pakuan. Adalah kelompok tumbuhan yang memiliki struktur berupa akar, batang, daun sejati, serta alat pengangkut atau berkas pembuluh. Tumbuhan paku tergolong dalam tumbuhan berspora atau berjamur dan umumnya memiliki bentuk daun yang mirip sayap. Paku-pakuan termasuk salah satu tumbuhan yang memiliki kormus, artinya bagian akar, batang, dan daunnya bersifat sejati atau dapat dibedakan dengan jelas. Nah, jika teman-teman ada yang pernah memakan bubur pedas, nah itu bahan utamanya merupakan paku-pakuan. Untuk ciri-cirinya memiliki pembuluh angkut berupa batang dan daunnya, lalu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Memiliki batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah, daun mudanya menggulung. Nah, jadi yang biasa ada di bawah pedas itu yang menggulung-gulung itu adalah daun muda dan tanaman paku. Pada permukaan bawah daun yang telah dewasa ada bintik-bintik hitam.
Daun yang memiliki sorus disebut daun subur, dan yang tidak memiliki sorus disebut daun mandul. Sorus sendiri itu merupakan bintik-bintik hitam yang ada pada daun dewasa dari tanaman paku. Selanjutnya ada tanaman berbiji. Tanaman berbiji biasanya seperti buah-buahan, nah, seperti itu yang pohon-pohonnya merupakan jenis bentuk tanaman berbatang seperti pohon jambu, mangga, apel, dan sebagainya. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, daunnya bervariasi baik bentuk maupun komposisinya. Lalu berakar tunggang atau serabut. Ada juga yang berakar tunggang dan serabut seperti kelapa, kelapa sawit itu kan berakar serabut. Dan untuk berakar tunggang seperti pohon mangga dan jambu. Alat perkembangbiakannya ada yang berupa bunga dan juga strobilus. Memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi dan terdiri dari floem yang berfungsi membawa bahan makanan dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Nah, untuk tumbuhan berbiji sendiri yang mengangkut tanaman ke seluruh tumbuhannya adalah batang itu sendiri yang diserap oleh akar, diangkut oleh batang, dan kemudian disebarkan ke seluruh tanaman. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini mengenai bentuk dan ciri-ciri hewan dan tumbuhan. Untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan bentuknya, hewan dibagi menjadi dua jenis, yaitu vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, dan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan akar dan juga batangnya, yaitu lalu ada ciri-ciri hewan dan tumbuhan. Kalau ciri-ciri hewan sendiri dibagi menjadi 5 jenis, yaitu amfibi, reptil, burung, ikan, dan juga mamalia. Sedangkan tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Nah, sekian pembahasan yang saya sampaikan. Semoga materi yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.